Hari ini, dengan segala kerendahan hati dan ketulusan, dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Setelah berdoa, bermuhasabah, dan istikharah, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ya teman-teman semua, breaking news ya. Pendakwah Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah mengumumkan pengunduran dirinya sebagai utusan khusus Presiden di bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Sudah beredar ya teman-teman semua video pengunduran diri dari Gus Miftah. Yang di situ bisa kita lihat juga isak tangisan dari Gus Miftah sendiri ya. Mungkin beliau merasa menyesal hingga akhirnya beliau mengundurkan diri karena mungkin memang beliau juga belum mampu untuk mengemban amanah ini. Jadi gimana teman-teman semua? Benar-benar nyata ya netizen effect. Yang dimana seharusnya saat ini public figure baik itu pendakwah ataupun para pejabat harus lebih berhati-hati untuk mengucapkan sesuatu. Ya di sini gua nggak bisa komentar apa-apa sih ya. Yang pasti kejadian kemarin itu memang benar-benar menyakitkan banyak orang gitu ya. Sehingga akhirnya keluarlah komentar-komentar daripada netizen. Baik itu yang biasa-biasa saja sampai yang luar biasa. Keluar semua tumpah ruah. Begitupun jika kita melihat hikmah dari ini semua ya ada tentunya dari Pak Son Haji yang akhirnya Allah angkat derajatnya. Beliau mendapatkan rezeki yang sangat banyak sekali. Dan teman-teman semua dari semua kejadian ini gue juga respect kepada Gus Miftah yang sudah berani mengambil keputusan mengundurkan diri. Karena tidak mudah loh guys. Karena banyak juga nih pejabat-pejabat yang seharusnya sudah mengundurkan diri sampai sekarang masih saja terus. Nah teman-teman semua kita lihat dulu ya komentar di akun X. Ini komentar dari Lilabi. Setelah dievaluasi oleh petinggi partai pilihannya ada dua untuk Pak Taim. Yang satu dipecat tapi bikin malu Pak Taim. Yang kedua mengundurkan diri agar terlihat elegan. Sudah hilang respek terhadapnya dengan segala arogansinya. Ya kembali lagi teman-teman semua itu hak masing-masing orang ya. Ada juga yang sudah terima dan mengikhlaskan, ada juga yang masih belum terima gitu dengan kejadian tersebut. Beneran mundur atau ungkapan emosi sesaat? Minta maaf secara terbuka sama orang-orang yang udah lu hina di depan umum. Terutama Bu Yanti. Aduh gua gak tega sih mau membacakan ya. Baguslah manusia niradab akal pendek sering merendahkan orang lain, bicaranya kasar, amat gak layak pegang jabatan publik, apalagi utusan presiden bisa hancur negara. Ini hal normal, bukan sesuatu yang harus dipuji. Pejabat yang bermasalah memang harus mundur. Jika seperti ini dipuji, maka sampai kapanpun pejabat akan berpikir bermasalah adalah hal normal. Oke teman-teman semua, kita lihat videonya. Akhirnya Bapak Gondrong yang satu ini mundur dari jabatan utusan khusus Presiden. Karma itu nyata bos, ketika mulutmu kau gunakan untuk menghina orang, mengejek orang. Masih ingat kan hinaan Bapak ini ke Pak Ganjar karena kalah di Pilpres kemarin yang cuma dapat 16%. Dan di dalam khotbahnya dia mengejek-ngejek, dia bilang Ganjar nyungsup dan akhirnya dia sendiri yang nyungsup. Makanya kalau udah naik jangan sekali-sekali kau hina orang. Jangan sekali-sekali kau rendahkan orang. Sekarang yang kau terima jabatannya dicopot, plus gelar Gusnya pun dipertanyakan. Di balik kata-katanya yang suka sembarangan, gue berani mengakui kalau misalnya Gus Miftah itu gentle karena berani mundur dari jabatan yang dia punya. Padahal kalau kita lihat cuma gara-gara kata-kata goblok.
Tapi gue sendiri tidak menormalisasi kalau misalnya lu boleh ngatain orang. Tapi cuma gara-gara kata-kata gitu aja berani mundur. Masa yang kemarin kebobolan data sama judul nggak mundur-mundur? Gue harus mengakui kalau kader-kader Gerindra ini memang peka terhadap masyarakat dan bisa diacungi jempol. Kenapa? Satu, Prof. Sufmi Dasko Ahmad yang cepat mengambil sikap untuk mengevaluasi Miftah sebagai utusan khusus kepresidenan Prabowo Subianto. Dan kemarin Ketua Komisi 3, Kak Habibur Rahman, yang datang dari Gerindra juga, itu peka sekali terhadap kasus penembakan siswa yang menemukan banyak kejanggalan dan itu terbukti banyak kejanggalan. Hebat untuk Prof. Sufmi dan Habibur Rahman. Keren. Peka terhadap masyarakat, itulah yang kami tunggu dari wakil rakyat kami. Akhirnya Miftah mundur dari jabatannya. Terima kasih untuk seluruh netizen yang telah membela rakyat kecil dan terima kasih kepada Prof. Sufmi Dasko Ahmad atas atensinya sebagai wakil rakyat. Terima kasih. Merdeka! Luar biasa, patut diapresiasi dan dihargai. Ternyata Miftah masih punya rasa malu. Seharusnya banyak sekali ya orang-orang di sekitar Presiden Prabowo yang harus mundur. Tapi mereka rupanya nggak punya rasa malu, nggak punya etika, nggak punya budi pekerti. Semisal Raffi Ahmad, Listio Sigit, Tito Karnavian, Dito Aryo Tejo, Airlangga Hartarto, dan lain-lain masih banyak lagi. Mereka urat malunya sudah putus, di otaknya hanya kuasa dan jabatan. Mereka yang saya sebutkan tadi dan mungkin masih banyak yang lain lagi, itu di otaknya cuma kuasa. Luar biasa. Ini adalah efek daripada virus ketidakwarasan nasional yang telah disebarkan oleh Jokowi. Rusak negara ini, hukum rusak, budi pekerti rusak, semua pejabat nggak punya malu. Demikian, terima kasih. Tapi kalau misalnya seorang pejabat itu punya malu yang tinggi gitu ya teman-teman semua, setiap melanggar sesuatu langsung introspeksi diri dan menganggap dirinya tidak mampu maka mundur, bagus sekali negara ini. Tapi nyatanya ya masih saja gitu ya, kadang-kadang malah justru nggak tahu malu. Harus netizen dulu yang kuar-kuar, komentar viral baru tuh ambil tindakan kan gitu. Tapi ya alhamdulillahnya netizen Indonesia itu kompak banget malah. Kadang-kadang kompaknya juga kebablasan kali ya. Yang sudah meminta maaf masih aja dihajar terus pokoknya. Tapi ya begitulah teman-teman semua. Karena kekompakan kita juga mendapatkan apresiasi dari negara lain gitu ya. Kalau netizen Indonesia itu memang luar biasa lah. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Orang macam apa yang ngelihat orang lagi jualan terus nanya, masih ada jualannya? Dijawab, masih. Ya jual goblok. Apa? Ya itu lagi dijual. Ya buat apa itu? Buat bercandaan juga buat apa? Kenapa? Gue gak ngerti. Apa nih? Bos aneh. Sana apa? Oh, pemborong. Oh, penborong. STM masih ada? Ya udah sana jual lah. Kawan, bercanda kamu itu berlebihan. Minta maaf sana, gak boleh gitu ah. Pak, saya minta maaf ya. Bercanda saya berlebihan. Sekarang beli dagangannya. Yaudah Pak, sini Pak. Saya borong dagangannya Pak. Nah, terima kasih ya kawan telah mengingatkan. Sama-sama kawan. Alhamdulillah wa syukurillah. Oke orang ya kono didol dolan dise angkane rong payu wis takdir. Gus kowe mbien ngomong karo aku bahwa adab lebih tinggi daripada ilmu. Ternyata tak begitu, tak sesuai ucapanmu. Ku jadi ragu tuh mengikutimu. Gus Miftah itu tidak ada maksud menghina orang, hanya karena orang suka gue goblok itu biasa. Kayak jancu,
Gus Miftah nggak ada niat menghina orang. Oke lah kalau gitu ya. Gue sih nggak tahu ya ada niat atau enggak. Yang jelas kan ada sebab, ada akibat. Terlepas dari ada atau tidaknya niat, mungkin ucapan tersebut terjadi secara spontan dan uhui. Nah mungkin spontanitas dan uhuisme tersebut terjadi karena yang bersangkutan itu goblok. Gue gak ada niat buat menghina lo ya. Kata goblok itu singkatan. Sekali lagi gue gak ada niat untuk menghina Gus Miftah. Goblok, G-O-B-O-L-O-K. G-nya adalah goblok. Kalau Anda nggak suka dengan cara seseorang dalam merespon sesuatu, misal dalam kasus ini misalnya Gus Miftah misalnya, ya udah ditinggalkan aja. Kita nggak perlu untuk menghujat. Jadi si Miftah ini kenapa ramai? Karena ada jabatan yang melekat tuh ke Miftah ini sebagai utusan khusus presiden. Jadi kita ngelihat Miftah ini jadi pejabat publik. Nah, kalau kita pelajari soal bahasa ini punya kasta juga ya, punya hierarki. Jadi ketika ucapan goblok ini diucapkan oleh pejabat publik, oleh pemegang kekuasaan, kepada orang-orang lemah gitu ya, kepada rakyat, itu konteksnya bukan sekedar penghinaan, tapi ini bentuk penindasan dan kesewenang-wenangan. Jadi ada superioritas di situ ya. Beda cerita kalau respon masyarakat melakukan hal yang sama kepada si pejabat yang bersalah ini, itu konteksnya perlawanan, bukan penghinaan. Jadi kita harus membedakan ya, mana yang menghina, mana yang untuk melawan kesewenang-wenangan, itu beda tuh. Inilah salah satu faktor yang membedakan antara obrolan tongkrongan dengan si Miftah tadi. Kalau di tongkrongan mungkin biasa aja ngomong goblok, ngomong hal-hal yang mungkin kurang pantas gitu ya. Itu bercanda. Kenapa bercanda? Karena memiliki kasta yang sama nih orang-orang ini. Status sosialnya sama. Misalnya gue ngomong goblok sama teman gue misalnya. Itu dianggap bercanda karena ya sama-sama goblok misalnya. Jadi status sosial itu sama. Nggak ada dari superior ke orang-orang lemah nih. Nggak ada kaum-kaum mustakbirin ya, kaum-kaum rezim kepada kaum-kaum mustadafin, kaum-kaum marginal. Jadi itu beda ya konteksnya. Jadi kalau disuruh meninggalkan untuk melakukan hal yang produktif ya, hal yang paling produktif adalah mengingatkan dengan cara ya rame-rame ini di sosial media. Itu hal yang paling produktif untuk mengingatkan pejabat biar nggak salah ngomong, biar nggak sewenang-wenang terhadap kaum-kaum lemah. Jadi gitu ya, mungkin gua agak beda nih sama Ko Felix kali ini. Menurut kalian gimana? Gus, lu ceramah pakai kacamata gelap lu. Kayak Om Deddy mau podcast, tau gak lu? Kacamata lu kegelapan, jadi nggak kelihatan tuh harga diri orang. Tapi Gus ini maksudnya ngelawak guys ya, nggak usah dihujat, jangan dihujat, ketawain aja sambil nyawa ninja, tebas dah diem-diem gitu, nggak usah dihujat, capek. Itu juga temennya sebelahnya ngakak banget, emang lucu banget ya pak? Iya, buset, bye-bye rahang lu nyangkut, ntar mangap mulu lu kayak logo Hokben, mau? Jangan. Tapi BTW nih Pak Gus nih ngomong gobloknya lancar ya, kayak orang habis minum Yakult. Lancar banget gitu. Kayak yang sering ngolok-ngolok orang, kayak yang sering menghina orang yang dibalut dengan kata bercanda gitu. Sering ya pak? Jangan gitu apa? Katanya kalau orang begitu ntar meninggalnya dikubur pakai Play-Doh. Mau? Saya mah gak mau. Udah bapak mending pulang dah. Pulang sana, ngumpet di samping hordeng. Bikin malu keluarga. Ya itulah teman-teman semua komentar dari netizen ya, sisa-sisa komentar dari kekesalan netizen yang melihat kejadian kemarin itu. Tapi sekarang Gus Miftah sudah minta maaf dan sudah mundur sesuai dengan keinginan netizen juga ya. Karena tentunya ini pelajaran untuk para pejabat juga ya, agar kedepannya nggak ada lagi yang kayak gini lagi. Tentunya netizen akan terus siap mengawal dan memviralkan sesuatu hal yang janggal. Oke teman-teman semua, sekian dari gua Brega Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.